Pelindung tampan. Jangan pelit like dan komen agar Mimin semangat update. 3804-3806 Bab 3804 Huagu Ocean is Dark and No Sky Part 2. Serangan terus-menerus dari pasukan penyerahan membuat pusaran ruang kawah semakin besar dan lebih besar, berubah menjadi pusaran hitam besar, yang merupakan tanda kehancuran ruang. Begitulah, ruang independen di Huagu Ocean ini masih bertahan selama 3 jam. Terbang ke puncak tertinggi Jian. Pasukan biksu dari Istana Jiangjun, Gunung Rocky, dan Pansiling berkumpul bersama dengan biksu asli Gunung Huaguo yang dipimpin oleh Raja Kera. Setelah hampir 3 jam serangan, langit di ruang independen Gunung Huaguo sudah redup, dan setengah dari gunung di mana Fei Laijian berada bahkan runtuh. Langit berubah menjadi kekacauan gelap, berputar gila-gilaan, retakan hitam pekat membuat orang berdebar. Bukan hanya langit, tetapi ruang di semua sisi terdistorsi seperti ular air. Jika beku itu ceroboh, tubuhnya akan diperas menjadi potongan-potongan oleh ruang terdistorsi. Untungnya, Fei Laijian dilindungi oleh penjaga gunung yang besar, dan seluruh aliran gunung diselimuti lapisan streamer emas, nyaris tidak tahan dengan beratnya distorsi ruang. Ini jelas merupakan tanda keruntuhan ruang. Pada titik ini, Raja Kera Landen Sen dan yang lainnya tidak ada hubungannya, mereka hanya bisa tinggal di arus terbang, menunggu pekerjaan dengan mudah, dan menonton perubahan. Raja berkepala 9 tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Bro Apeking, ruang bebas Gunung Huaguo diatur oleh Tao Wukong bagaimanapun juga, mengapa tidak dapat menahan serangan para biarawan luar? Sang Raja Kera menghela nafas, sejak jiwa leluhur yang tersisa meninggal, ruang bebas Gunung Huaguo tidak lagi didukung oleh jejak energi, dan kekuatan pertahanannya telah anjlok. Karena itulah lawan mengambil keuntungan dari celah ini. Ngomong-ngomong, adik laki-laki yang mengambil tubuh Tao Wukong. Landen Sen mengerutkan kening. Saudaraku berbudi luhur, kamu sama sekali tidak salah. Aku hanya menyalahkan raja ini karena tidak waspada pada awalnya, dan melepaskan anjing berjubah hijau. Lagi pula, benda tua ini bukan lampu hemat bahan bakar. Kali ini membawaku bencana Gunung Huaguo. Raja Kera menggertakkan giginya, matanya bersinar dengan kebencian ekstrim, dan dia ingin merobek-robek leluhur jubah hijau itu menjadi berkeping-keping. Saudaraku, kita hanya bisa melawan musuh asing dengan seluruh kekuatan kita, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Raja Kera mengangguk berat, dan segera memerintahkan sepasukan biksu, dan berteriak, meskipun semua teman dari wilayah abadi Tianmu datang dari seluruh penjuru dunia, perlawanannya sama. Semua orang adalah saudara yang baik. Ini adalah orang nomor 1 kita. Perang, raja ini akan membawa serang kepalamu dan berikan contoh, aku mohon semua orang bekerja sama untuk menghukum musuh. Untuk menghukum musuh. Para beku menjawab serempak, meraung dengan keras. Lagi pula, ada Luo Tianxiang sebagai Raja Monyet yang memimpin, dan semangat juang para biarawan di tempat tinggi. Tidak lama. Ledakan. Suara keras seperti keruntuhan langit menembus awan. Kali ini, itu benar-benar hancur berantakan. Langit runtuh dan berubah menjadi ruang hitam, dan bumi runtuh dan berputar, berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya. Ruang independen Huaguo Ocean sepenuhnya ditelan oleh kegelapan, dan matahari dan bulan pudar. Saat ruang runtuh, susunan penjaga gunung di sekitar Fei Laijian juga mulai berfluktuasi. Formasi penjaga gunung yang Fei Laijian jelas kuat, tetapi bagaimanapun juga melekat pada ruang independen dan ada sendirian, setelah meninggalkan ruang independen, formasi masih akan runtuh. Runtuhnya ruang berlangsung beberapa menit sebelum berakhir, dan ruang independen Huaguo Ocean akhirnya dimusnahkan. Pusaran spasial kawah gunung berapi eksternal berubah menjadi badai luar biasa, menghancurkan seluruh gunung berapi dan pegunungan di sekitarnya menjadi tandus. Utusan malam itu memerintahkan pasukan penyerahan diri untuk berhenti menyerang dan menyaksikan perubahan. Bum bum bum. Setelah badai antariksa berakhir, pasukan gabungan yang dipimpin oleh Raja Kera muncul dari udara tipis di tanah tandus ini, dengan total 300 juta. Ada banyak beku yang padat di mana-mana. Untungnya, formasi penjaga gunung terbang bertahan hingga saat terakhir sebelum runtuh dan menghilang, memungkinkan pasukan koalisi untuk pindah ke dunia luar tanpa insiden. Ini, apakah Gunung Huaguo? Raja Kera melihat sekeliling, hamparan luas bumi hangus, dan pemandangan tak bernyawa mengejutkan. Banyak biksu yang meninggalkan Gunung Huaguo untuk pertama kalinya melihat pemandangan yang gelap ini, dan merasakan ketidaknyamanan yang kuat di hati mereka, yang sama sekali berbeda dari Gunung Huaguo yang mereka bayangkan. Landen Sen, Xia Linger dan para penggarap lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan musuh yang datang saat ini akan memadamkan api Jiu Mei di Gunung Huaguo yang telah terbakar selama lebih dari 1 miliar tahun. Setelah terbebas dari belenggu Gunung Huaguo, Kera Raja merasa bahwa kesadaran ilahinya sangat halus. Kekuatan ilahi yang besar menyapu, dan menemukan bahwa di antara pasukan musuh yang masuk, hanya ada satu Luo Tianxiang kecuali leluhur jubah hijau. Abadi, dia lega. Landen Sen mengeluarkan mata iblis suci untuk pertama kalinya dan melihat sekeliling, dan segera menghela nafas lega. Untungnya, musuh yang datang kali ini bukanlah kekuatan utama dari 3 orang suci.
Sebagai perbandingan, pasukan gabungan masih memiliki peluang besar untuk menang. Namun, yang membuat Landen Sen waspada adalah 4 anak muda di belakang bocah berjubah putih. Jika dia menebak dengan benar, keempat anak muda ini harus menjadi 4 rasul dari 3 sekte suci yang ditanam di Tianmu Immortal Domain. Jauh melampaui rata-rata biksu puncak surgawi, jangan diremehkan. Mendesis. Melihat pasukan beku yang berlebihan seperti itu tiba-tiba muncul di langit, pasukan yang menyerah di langit menghirup udara dingin di wajah mereka, menunjukkan rasa takut. Sial, kapan Hua Guoshan memiliki begitu banyak pembudidaya? Nenek moyang jubah hijau itu tercengang. Duta besar Xie menatap lelaki berjubah hijau itu dengan tatapan tajam, dan terlalu malas untuk memarahinya karena melaporkan berita yang salah. Landen Sen, yang berada tepat di depan pasukan koalisi, terkunci dengan kesadarannya, dan berteriak dengan dingin, anak Landen Sen, dengan cepat menyerahkan tubuh Raja Kera. Begitu suara itu jatuh, utusan bijak Xie tiba-tiba berubah menjadi cahaya tajam putih, bergegas turun dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh kesadaran Tuhan, dan terbang ke arah Landen Sen. Rambut dingin Landen Sen berdiri tegak, dan dalam sekejap, bocah berjubah putih itu hanya berjarak 100 meter darinya. Saya melihat utusan-utusan bijak malam itu mengulurkan tangan kanannya seperti kilat dan meraih leher Landen Sen. Kecepatannya mengerikan. Landen Sen hampir tidak dapat dihindari, dan harus mendorong tubuh emas Jue dengan seluruh kekuatannya. Tidak ingin menyakiti saudaraku yang baik. Raja Kera membuka mulutnya dan meraung, rambutnya ditata terbalik, tubuhnya terbakar dengan api perak, dia membalikkan tangannya dan mengorbankan tongkat panjang emas, dan menghancurkannya ke arah Sage-Sage dengan kekuatan membuka gunung dan memecahkan tanah. Di dunia luar, kekuatan Raja Kera Luo Tianxiang dapat sepenuhnya dimanfaatkan. Tongkat panjang emas merobek udara, membawa cahaya emas yang sangat makmur, dan juga menabrak kepala utusan malam itu dengan kecepatan yang mengerikan. Masuklah. Ekspresi Xie Zeng tiba-tiba menjadi suram, dan dia membalikkan tangannya dan mengatur tombak perak, menghalangi dia di depannya. Dentang. Kejutan yang sangat tajam terdengar, dan gelombang energi yang menakutkan meledak di sekitar. Landen Sen telah menampilkan Immobility Golden Body Art, dan menahan dampak energi, dan para biksu seperti Xia Linger, Xia Saner Nine berkepala raja, dan yang lainnya semuanya mundur jauh oleh goncangan udara, hampir terkena energi ini. Menyakiti. Kekuatan satu pukulan Luo Tianxiang hanya menakutkan. Di bawah pengaruh kekuatan besar, utusan Xie terguncang kembali ke langit, langsung menstabilkan sosoknya, dan wajahnya terkejut. Kekuatan fisik Raja Kera sedikit di luar harapannya. Bab 3805 Confrontation. Saudara Landen Sen, saya akan melibatkan musuh Luo Tianxiang, dan Anda akan memimpin pasukan gabungan untuk menyerang. Begitu suara itu jatuh, Raja Kera naik ke langit, api perak mengerikan membakar seluruh tubuhnya, 4 bunga emas di tengah alisnya berputar cepat, dan lengan kanan yang patah mulai menumbuhkan darah. Mengaum. Ketika lengan kanan pulih, sosok Raja Kera tiba-tiba membengkak hingga ketinggian 10.000 kaki, menderu ke langit, dan penuh dengan tekanan spiritual. Aura agung mengejutkan langit, dan aura keras yang dilepaskan membuat orang meledak ke dalam darah. Reiatsu yang menakutkan membuat wajah para konformis di sisi yang berlawanan terlihat bersahaja. Raja Kera memimpin dalam tuduhan, yang dianggap memenuhi janji sebelumnya dan menginspirasi pasukan gabungan secara maksimal. Pasukan bersatu mendengarkan perintah, menuduhku, dan memusnahkan kelompok pasukan musuh ini. Landen Sen menjerit, lalu naik ke udara. Pasukan menyerah yang datang hanya 50 juta. Meskipun basis budidaya cukup tinggi, kekuatan keseluruhan masih tidak bisa dibandingkan dengan tentara gabungan. Daripada meluncurkan serangan jarak jauh, lebih baik langsung meluncurkan serangan untuk mendapatkan keuntungan pada kecepatan tercepat. Menyiram. Xia Linger Xia Saner, Raja berkepala 9, dan Kaisar Hongling memimpin pasukan masing-masing untuk mengikuti Landen Sen untuk pertama kalinya, dan sepasukan biksu pergi satu demi satu. Landen Sen memimpin pasukan gabungan untuk melewati area pertempuran antara Raja Kera dan utusan Sein Sage, dan langsung menuju Huanglong. Nenek moyang jubah hijau itu canggung dan meraung, pasukan sekte akan mengikuti perintah, dan bersama dengan pemimpinnya, bunuh kelompok gerombolan ini. Untuk tampil baik di depan utusan Sage Sein, leluhur jubah hijau menjadi berani, menggulung awan besar racun, dan terbang menuju pasukan bersatu yang dipimpin oleh Landen Sen seperti anjing gila. Membunuh. Melihat bahwa ada dua dewa Luo Tianxiang, leluhur jubah hijau dan utusan Xie Zeng, pasukan dari faksi konformis ini juga berani dan meluncurkan tuduhan. Landen Sen mulai dengan 10.000 pedang untuk kembali ke sekte, menggulung cahaya pedang 5 warna yang perkasa, dan menuju ke awan beracun yang digulung oleh leluhur jubah hijau. Xuan Xiansu, Amaterasu. Nenek moyang berjubah hijau di awan beracun itu bukan vegetarian, dan langsung berubah menjadi wajah manusia yang hijau. Wajah itu ditutupi oleh lautan api hitam, dan menabrak cahaya pedang 5 warna yang menerpa. Bum bum bum. Setelah raungan dan ledakan hebat, meskipun Landen Sen tidak mendapatkan manfaat apapun, ia juga mengalahkan awan beracun yang dilepaskan oleh leluhur jubah hijau.
Teknik abadi surgawi Orde 9, putar bintang-bintang. Sialinger, yang mengikuti Lenden Sen, Siasaner berteriak keras, dan mereka berdua melepaskan pusaran air putih besar dan menyerang leluhur jubah hijau dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, Raja berkepala 9 juga bergegas ke sisi Lenden Sen, dengan kedua tangannya ke langit, cahaya keemasan muncul di atas kepalanya, berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 10.000 meter, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Teknik Immortal Surgawi Orde 9, pedang pembunuh setan surga. Dengan teriakan hebat dari Raja berkepala 9, pedang raksasa emas di atas kepalanya menusuk ke leluhur berjubah hijau dengan momentum mengguncang langit dan bumi. Sebelum leluhur jubah hijau itu bisa mengatur napas, dua kekuatan surgawi yang kuat menyerang satu demi satu. Yang mengejutkannya, dia buru-buru memanggil keinginan mayat bulan emas, dan hantu naga mayat muncul di belakangnya. Naga jenazah membuka mulutnya dan menyemprotkan beberapa bola cahaya hijau, dan ini menentang dua seni langit yang kuat. Ini belum berakhir. Nenek moyang Jue Chen mempersembahkan korban kepada Gunung Yingang, dan mengundang orang suci bulan untuk menembak sejumlah besar peluru cahaya merah, dan mereka semua menyerang leluhur jubah hijau. Sial, kenapa kamu tidak orang cacat ikut denganku? Sementara menolak kekuatan magis, leluhur jubah hijau melirik tentara penggarap yang tidak bisa mengikutinya, wajahnya hitam seperti bagian bawah pot. Dia bergegas terlalu cepat sendirian sekarang, menyebabkan tentara penggarap di belakang tidak mengikutinya sama sekali, dan tidak ada orang di sekitarnya yang mendukungnya. Dibandingkan dengan Lenden Sen, dia menderita kerugian besar. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Lenden Sen, di bawah kedok biarawan di belakangnya, bergegas ke daerah ledakan dengan kapak Xuan Hua, dan mendekati leluhur jubah hijau dengan kecepatan tercepat. Nenek moyang jubah hijau sedang terburu-buru, tangannya berubah menjadi cakar naga, menangkis kapak Xuan Hua dari memotong Lenden Sen. Dentang, dentang, dentang. Suara menusuk menembus langit. Nenek moyang jubah hijau bertarung dengan Lenden Sen selama lebih dari selusin putaran, dan dia sedikit lemah. Dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu, tubuhnya diparut menjadi dua bagian oleh Lenden Sen, dan tubuh jiwanya juga terluka parah. Meskipun saya telah mengambil banyak pil untuk mengobati jiwa dalam beberapa tahun terakhir, penyakit yang tersembunyi belum sembuh. Karena trauma pada tubuh jiwa, kelincahan tubuh leluhur jubah hijau jauh lebih rendah dari sebelumnya, dan dia dipukul di bagian dada dan perut oleh kapak Xuan Hua Lenden Sen sebelum dia selamat dari 20 putaran. Nenek moyang jubah hijau lolos dari cedera fatal, tetapi kapak Xuan Hua menyapu dada dan perutnya, memotong luka yang dalam dan panjang. Engah. Nenek moyang jubah hijau menembakkan banyak darah hijau dari luka, dan dia berteriak, wajahnya berubah menjadi tanah dalam sekejap, dan dia bergegas kembali dengan ketakutan. Hahaha, anjing tua berjubah hijau, hari ini aku ingin melihat kemana kamu bisa pergi. Lenden Sen menyeringai dan melemparkan kapak Xuan Hua di tangannya, kapak jantan menyerang kepala leluhur jubah hijau, dan kapak perempuan menyerang dada leluhur jubah hijau. Hancurkan untukku. Melihat kapak Xuan Hua yang membawa cahaya emas melayang ke langit, ia menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak terhindarkan, lelaki tua berjubah hijau itu menggertakkan giginya dengan tergesa-gesa, tangannya berubah menjadi cakar naga, dan ia mengulurkan tangan dengan cepat. Mencoba mencegat kapak Xuan Hua. Boom, boom. Dua semburan gemuruh terdengar berturut-turut, leluhur jubah hijau itu nyaris tidak bisa melawan kekuatan kapak yang melempar, tetapi lengannya dikejutkan oleh kekuatan besar yang dibawa oleh kapak Xuan Hua dan hampir kehilangan intuisinya. 10.000 pedang kembali ke klan. Lenden Sen mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke depan, meringkuk cahaya pedang 5 warna seperti gelombang yang mengamuk, dan menelannya ke arah leluhur jubah hijau. Nenek moyang jubah hijau sangat terkendali, dan jika dia mengambil 10.000 pedang Lenden Sen dan kembali ke klan, dia pasti akan kehilangan separuh hidupnya. 9 perubahan mayat. Dalam keputusasaan, leluhur jubah hijau hanya bisa membakar vitalitasnya sendiri dan memaksa mayat. Di antara kilat dan batu api, leluhur jubah hijau berubah menjadi zombie berambut hitam, tiba-tiba mengandalkan tubuhnya untuk mendukung 10.000 pedang Lenden Sen kembali ke sekte. Seluruh tubuhnya dibombardir oleh cahaya pedang 5 warna, menyebabkan banyak luka, dan darah hijau melonjak. Untungnya, pada saat ini, tentara yang menyerah dari belakang akhirnya mengikuti, dan ratusan pembudidaya surgawi datang untuk mendukung, memberi leluhur jubah hijau kesempatan untuk bernapas. Setumpuk sampah, jangan berikan padaku dengan cepat. Leluhur jubah hijau itu berteriak dengan marah. Sisi lain. Kera putih yang berubah menjadi Raja Kera mengambil pilar naga emas dengan lengan kirinya, dan menabraknya ke utusan Si Ye, yang sama tidak pentingnya dengan seekor semut, dengan kekuatan menggerakkan alam semesta, tak terbendung. Aku tidak bisa menahan diri. Jejak jijik melintas di mata Si Ye Seng. Tombak bulan perak, hancur. Melihat pilar naga emas menghantam, utusan Si Ye memegang tombak perak dan menikam di langit. Ledakan. Ujung tombak perak berbentuk bulan tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya perak besar, membumbung ke langit, dan menabrak pilar naga emas, membuat suara keras seperti langit dan bumi.
Pilar naga emas melingkar di tangan Raja Kera diguncang kembali, dan tubuh besar itu mundur beberapa langkah. Tuan, kami datang untuk membantu Anda. Keempat anak muda di belakang utusan Si Ye bergegas keluar dan menyerang Raja Kera satu demi satu. Bum 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 bum. Empat kekuatan supranatural menabrak Raja Kera. Raja Kera mendirikan pilar panlong dan diguncang mundur puluhan ribu meter. Tubuhnya terkoyak oleh beberapa luka dangkal. Dikelilingi oleh dunia luar, pertahanan fisik Raja Kera juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia diserang oleh keempat rasul dan tidak menderita luka-luka besar. Idiot, berurusan dengan sampah. Utusan suci ini tidak membutuhkan kamu untuk membantu. Kamu pergi dan tangkap anak itu langsung untukku. Utusan suci Si Ye berteriak dengan marah pada keempat anak kecil itu. Bab 3806 The Green Robe Ancestor Died. Iya. Keempat anak muda segera menerima perintah mereka, berubah menjadi serangkaian pelarian, dan bergegas ke medan perang di belakang dengan kecepatan yang luar biasa. Di medan perang, Landen Sen dengan panik mengejar leluhur berjubah hijau yang terus mundur. Ketika leluhur berjubah hijau itu berteriak, sejumlah besar biksu surgawi yang patuh bergegas menuju Landen Sen dan melancarkan berbagai serangan magis. Namun, pasukan koalisi bukan vegetarian. Saudari Dewa Surgawi di Istana Jiangjun mengikuti perintah dan membunuh mereka dengan Tuan Istana. Xia Linger Xia Saner memimpin puluhan pembudidaya surgawi untuk bergegas. Biksu Periluan Shishan, naiklah bersama raja ini dan potong gerombolan ini. Penatua Huang Huaguan, dukung Tuan Muda dengan cepat. Pada saat yang hampir bersamaan, Raja Sembilan dan Kaisar Hongling masing-masing memimpin kelompok pembudidaya surgawi, dan bergegas untuk mendukung Landen Sen sesegera mungkin. Penatua Huaguoshan, bunuh. Ratusan tetua langit di Gunung Huaguo yang dipimpin oleh Bai Chen tidak mau kesepian, dan bergegas ke kelompok yang berlawanan dari para biksu surgawi. Para pembudidaya surgawi dari kedua belah pihak bertempur bersama. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, semua jenis aura warna-warni dan raungan meledak terdengar tanpa akhir, dan perang hampir pecah. Lord Landen Sen, kau bergegas berurusan dengan leluhur jubah hijau, biarawan surgawi di medan perang, serahkan saja pada kami. Bai Chen berteriak tajam. Jumlah total biksu surgawi di Huaguoshan mendekati 600, dan kelompok kekuatan sekte-sekte ini dapat bernilai 8 atau 900 biksu surgawi, cukup untuk bersaing. Ini baik. Landen Sen mengandalkan kekuatan pertahanan yang kuat dari Immobility Golden Body Art, dan bergerak bebas di langit yang penuh dengan ledakan aura. Dia langsung berubah menjadi postur iblis bijak berkulit sawo matang. Di luar, nenek moyang berjubah hijau merasakan kepanikan yang kuat di dalam hatinya, menunjuk Landen Sen dengan marah, dan meraung seperti orang gila, bunuh. Cepat bunuh anak ini untuk pemimpin. Begitu awan jatuh, ratusan biksu Tianxian dari faksi Guishun menyerbu Landen Sen. Keluar dari sini. Iblis penyihir berwarna coklat mengeluarkan raungan yang keras dan gila, dengan panik melambaikan kapak Xuan Hua di tangannya, bilah kapak membelah langit yang penuh dengan bilah cahaya emas merah, dan menyerang kepala hijau yang tertegun yang bergegas maju. Ledakan. Serangkaian ledakan yang menghancurkan batu terdengar, dan Landen Sen tiba-tiba membersihkan jalur darah. 40 atau 50 pembudidaya langit berubah menjadi potongan-potongan daging di bawah pencekikan pisau cahaya emas merah, dan dewa-dewa mereka semuanya hancur. Mendesis. Melihat bahwa Landen Sen sangat kejam, semua pembudidaya dari sekte pembudidaya surgawi mengambil napas dalam-dalam, dan sangat takut bahwa mereka tidak berani mendekati iblis suci tanam darah. Orang bijak berkulit coklat berubah menjadi badai hitam, mengejar leluhur berjubah hijau di medan perang. Ups. Cedera fisik leluhur Elpau tidak ringan, dan wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihat Landen Sen mendekat dengan cepat. Dengan cara yang sama, setan bijak sandal darah itu dengan geram membuang kapak Xuan Hua di tangannya, menunjuk langsung ke zombie berambut hitam yang menjadi leluhur jubah hijau. Melihat kapak Xuan Hua melonjak, leluhur jubah hijau harus berhenti dan mengacungkan kapak hijau untuk melawan kekuatan kapak yang melempar. Dentang, dentang. Dua suara benturan yang sangat tajam datang, dan zombie berambut hitam menggunakan semua yang terbaik untuk melawan kapak Xuan Hua. Cedera serius beberapa tahun yang lalu menyebabkan kekuatan leluhur berjubah hijau benar-benar banyak jatuh, itu adalah sebab dan akibat yang ditanamkan oleh Landen Sen, yang memberinya kesempatan untuk membunuh leluhur berjubah hijau. 10.000 pedang kembali ke klan. Iblis suci sandal darah cepat mendekat, menggosok tangannya, pedang 5 elemen tiangang pecah dan berubah menjadi cahaya pedang 5 warna yang luar biasa, menelan dan menenggelamkan zombie berambut hitam, dan semburan energi membombardir masa sekitar para biarawan yang tunduk menjadi bubuk. Apa? Setelah 10.000 pedang kembali ke sekte, leluhur jubah hijau menjerit, dan tubuh zombie hitam berambut ditiup menjadi sejumlah besar luka lagi, dan daging hijau dan gumpalan darah terciprat, mengerikan. Itu dia, anjing tua berjubah hijau, biarkan aku mati. Iblis suci berwarna coklat darah memanggil kapak Xuan Hua, dan mengeluarkan raungan sengit di mulutnya, kedua kapak keluar, dan menebas dahi zombie berambut hitam.
Nenek moyang jubah hijau yang bingung mencoba memasang kapak hijau untuk melawan, tetapi tubuhnya yang lamban tidak punya waktu untuk bertindak, dan matanya menunjukkan ketakutan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, 4 anak muda bergegas ke medan perang di kejauhan, seperti 4 Dodgers terbang dengan kecepatan sangat cepat. Tuan Rasul, datang dan selamatkanlah aku. Nenek moyang jubah hijau itu tampaknya telah melihat sedotan terakhir, dan dia mengaum dengan suara serak. Semua orang, tolong bergabung dengan saya dengan nama pena Gong Zhong Hao di pemulihan. Ada tambahan dan spoiler yang luar biasa. Keempat anak kecil itu menjepit tangan mereka dengan tangan mereka, dan masing-masing mengeluarkan 4 bola besar cahaya, putih, emas, ungu, dan merah, melepaskan cahaya tanpa akhir, mempesona, dan kekuatan yang menakutkan untuk menekan dunia. Bum 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 bum. 4 bola cahaya menakutkan terbang ke belakang iblis bijak tan darah di medan perang, cukup cepat sehingga bahkan kesadaran para dewa tidak bisa menangkapnya. Lenden Senmang ditikam di punggungnya dan rambutnya didirikan. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghindarinya, dia akan terkena 4 bola cahaya yang kuat ini. Tapi ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh leluhur jubah hijau. Lenden Sen mengatakan dia tidak mau ketinggalan. Mati untukku. Mata Lenden Sen memerah, mulutnya histeris, dan kapak Xuanhua di tangannya diberikan hingga batasnya, berubah menjadi 2 burung phoenix terbang emas yang mempesona, memukul kepala zombie berambut hitam dengan tiba-tiba. Boom. Mendengar ledakan tumpul, dan melihat cahaya yang sangat keemasan lewat, kepala besar dan jelek dari zombie berambut hitam akhirnya ditebang, dan darah hijau di kepala yang patah itu seperti bergegas keluar seperti air terjun, membentuk semburan hijau hujan darah memancarkan bau mual. Tidak, ini tidak benar. Wajah kepala leluhur jubah hijau yang terbang sangat luar biasa, dan mulutnya membuat serak dan lemah berteriak, dan vitalitasnya dengan cepat melemah dan mati, sampai mati. Sampai kematiannya, wajah leluhur jubah hijau tetap dalam keheranan, ia tidak bisa percaya bahwa suatu hari dia akan dibunuh oleh tangan semut abadi. Lenden Sen sudah meledakkan kekuatan Xuanhua Bangax secara maksimal dengan pukulan itu sekarang. Setelah kekuatan destruktif yang dibawa oleh Xuanhua Bangax, tubuh jiwa leluhur jubah hijau telah hancur, dan tidak ada kemungkinan bertahan hidup. Lenden Sen memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, mengambil cincin penyimpanan leluhur jubah hijau dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, 4 bola cahaya yang datang berjarak kurang dari 10.000 meter dari Lenden Sen. Ledakan. Lenden Sen tidak punya waktu untuk membuat tanggapan, terbang di garis depan, bola cahaya putih yang menyilaukan seperti matahari, mengenai bagian belakang iblis suci berwarna coklat terang itu, membuat suara seperti tabrakan. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh cahaya putih, dan energi yang menakutkan menyapu tubuh iblis suci tanam darah, dan kekuatannya mencapai titik yang menakutkan dan menakutkan. Bum bum bum. Dalam tinnitus dan tuli dari suara yang bermunculan, jue tubuh emas immobable Lenden Sen mencapai batasnya dalam sekejap dan hampir runtuh. Ini belum berakhir. Sebelum energi bola cahaya putih meledak, itu menghilang, dan bola cahaya emas yang terbang segera mengenai tubuh iblis suci tan darah lagi.